Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 10 PU2. Pagi. Oke, ketika saya bilang selamat pagi, nanti kalian pagi, luar biasa, gitu ya? Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Alvita. Oke, silakan Alvita untuk dipimpin doa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kullihi wa ilaihi turja'ul umuru kulluha. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, setelah berdoa, semoga dengan doa tadi kita pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke ya. Oke, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, Allahu Akbar. Oke, ada yang sakit enggak? Ada yang kurang enak badan? Enggak ada? Sudah sarapan semua? Beneran? Oke, sebelum masuk ke pelajaran, saya akan absen kalian dulu nih. Kelas 10 PU2. Ada Almira, ada Alvita, Anggia, Akis, Bilkisti, Dina, Etika Walida, kemudian ada Farah, Vika Bunga, Via Najmatus, ada Haifa Rahmah. Oke, ada Husnia, kemudian Lovita Dewi, ada Murni, ada kemudian Nafisa Apriliani, Naila Magfiratul, ada Naisa Adina, sakit, Nalwa Ulin, Nikmah Rizkiyah, ada Niswatun, Putri Hilma, Rafifahtul, Salwa, Cynthia, Sofi Febi, Safira, oke, Sazlin, oke, sudah. Ada yang berapa yang sakit tadi? 2 ya, oke. Yang ini sehat semua? Sehat ya, sehat semua. Oke, sebelum saya lanjut, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahwa bukti kita cinta tanah air kita cinta tanah kebangsaan kita ya. Oke, satu anak yang memimpin. Siapa? Etika ya. Oke, silakan bisa maju ke depan. Teman-temannya dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini aja. Oke, semuanya berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri
Oke, silakan duduk kembali. Silakan. Oke, semangat tuh hari ini? Semangat. Diulang, semangat gak? Semangat. Oke, pertemuan kemarin, minggu kemarin, Pak Irsyad sudah sampaikan tentang berpikir komputasional. Kemudian Pak Irsyad sampaikan juga ada peta konsep, ada algoritma dasar, dan ada struktur data. Nih, coba ada yang mau jawab gak? Kita kemarin mendalami tentang apa? Apa aja? Yang pertama ada stack atau tumbukan. Oke. Jadi prinsip FIFO atau first in first out. Terus? Kedua ada queue atau antrean yang memiliki prinsip FIFO atau first in first out. Yang ketiga ada searching atau pencarian. Yang terakhir ada sorting atau pengurutan. Oke, tepuk tangan untuk April ya. Oke, kemarin kita membahas tentang stack. Stack itu adalah tumpukan. Kalau kemarin saya sampaikan tumpukan seperti tumpukan buku. Ketika kita memiliki banyak buku, itu sama aja dengan prinsip last in, first out. Yang terakhir masuk, yang terakhir ditumpuk, itu yang pertama keluar. Jadi ketika yang terakhir kali ditumpuk itu udah pasti yang pertama keluar. Kemudian ada queue. Queue adalah antrean. Samanya kayak kalian misal beli gacoan. Pernah kan? Pernah beli gacoan enggak? Pernah. Antreannya seperti apa? Panjang. Itu memiliki prinsip first in, first out. Ketika kalian ngantri pertama, ya nggak pertama, misal kalian ngantri nomor 5 gitu, nggak mungkin diambil dari belakangnya, pasti maju. Nah itu sama dengan prinsip queue atau first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama keluar. Kemudian ada searching. Searching itu adalah mencari data atau informasi. Sudah pernah searching belum? Sudah. Pakai apa? Google. Mencari barang hilang juga termasuk tuh. Terus ada sorting atau pengurutan. Oke, masih ingat semua ya? Masih? Masih. Oke. Setelah itu, sebelum itu, coba berdiri. Saya ada permainan ini. Saya pengen cek konsentrasi kalian. Coba berdiri dulu. Permainan ini sedikit kita akan ketawa lah. Bawa buku semua ya? Bawa. Ada yang nggak bawa? Pulpen bawa? Ini akan mengasah konsentrasi kalian. Sekaligus ya kita relax aja lah. Pelajaran itu joyful gitu. Yang perlu disiapkan adalah pulpen. Ada? Karena kita satu bangku berdua, jadi satu bangku memerlukan satu pulpen. Nah, pulpen itu taruh di tengah. Permainan ini akan saya namai sebagai 3S. S pertama adalah siku. Nah, nanti ketika saya nyebut siku, jadi kalian gini. Sepakat pakai tangan kiri apa kanan? Kanan. Gini ya berarti ya. Nah, siku. Kemudian S kedua adalah sakit. Sakit berarti pegang perut. S yang ketiga itu adalah sikat. Tapi berhubung di sini nggak mungkin saya bawa sikat sebanyak jumlah anak, jadi saya ibaratkan pulpen adalah sikat. Permainannya adalah pulpen itu sebagai sikat taruh di tengah-tengah. Sudah? Sudah. Tujuannya adalah dari kedua anak masing-masing bangku itu mengambil sikat itu secara cepat. Berarti di sini mengasah konsentrasi, di samping itu kecepatan dan ketepatan. Oke, bisa dimulai? Bisa. Perhatikan dan konsentrasi. Siku. Sakit. Sakit. Oke, masih utuh. Siku. Sakit. Sikat. Oke. Gak boleh dua, harus satu. Letakkan lagi coba. Konsentrasi. Harusnya satu bangku minimal paling enggak dapat satu kali. Coba kita ulang dua lagi. Siku, sakit,
Siku lagi. Sakit. Siku. Sikat. Ada yang belum pernah dapat? Ada yang belum pernah dapat? Ada. Siapa? Salwa. Ada lagi? Apa? Kendalanya apa? Kurang cepat? Iya. Atau kurang ke tengah? Konsentrasinya kurang fokus. Satu kali lagi. Coba geletakin lagi. Oke, coba geletakin lagi. Bagus, konsentrasi. Kuncinya adalah konsentrasi. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Aduh. Coba ada yang nggak pernah dapat sama sekali. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Apa yang membuat kurang konsentrasi? Katanya sudah sarapan. Kita belajar rileks saja ya. Jadi speaking seperti itu tuh melatih satu konsentrasi, kecepatan juga. Kalau kalian pikirannya melayang, orang yang di sini ya pasti terlewat. Oke, sudah semangat? Oke, Pak Irsad mau tanya nih. Kalian pernah nggak merasakan atau pernah mengalami masalah yang begitu rumit? Kemudian masalah itu kalian pikirkan, pilah-pilah dulu. Mana sih yang bakal saya selesaikan dulu? Kemudian setelah dipilah-pilah, akhirnya masalah itu selesai. Pernah nggak? Ada? Siapa? Dina? Apa coba? Misalnya saat ujian akhir Ya. orang susah karena materinya banyak. Oke. Kalau saya bagi menjadi bagian kecil, Hmm. seperti belajar materi yang dulu, lalu fisika, lalu biologi, ternyata lebih mudah. Oke. Berarti intinya apa? Kita memilah, kemudian koreksi dulu, kemudian kita buatkan susunannya. Gitu ya? Oke, coba saya tanya lagi nih. Ketika kalian berangkat sekolah, udah pasti kalian siap-siap dulu. Nah, di antara siap-siap itu pasti banyak yang perlu dipersiapkan detail demi detailnya. Nah, kira-kira kalau kalian mau berangkat sekolah, apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Ada? Siapa? Salwa. Coba apa? Biasanya saya mandi dulu. Oke, mandi. Oke. Sarapan lalu berangkat sekolah. Oke. Nah, dari jawabannya si Salwa, itu sebenarnya kita sudah mengandung yang namanya berpikir komputasional. Apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional itu sebenarnya adalah berpikir secara logis untuk mendapatkan efisiensi waktu, kemudian sistematis dan cepatan. Kalian misal gosok gigi padahal cuma ya ambil sikat, kemudian kasih pasta gigi, kemudian kumur-kumur langsung. Padahal kalau tak balik bisa enggak? Langkah menggosok gigi. Kalian ambil pasta gigi dulu, kemudian kumur dulu, terus tanpa sikat, bisa enggak? Nggak bisa. Kok bisa? Kok kalian tahu tanpa sikat nggak bisa? Namanya aja sih. Nah, kita harus mempersiapkan alat dulu nih, iya kan? Alat dulu disiapkan. Gak mungkin pakai sikat yang lain kan? Aneh sekali pakai sikat WC misal. Gak mungkin. Nah, jadi itu dalam algoritma seperti sederhana itu sebenarnya mengandung yang namanya berpikir komputasional. Tuh. Coba ini Pak Irsad akan menampilkan PowerPoint. Kita akan belajar berpikir komputasional yang mana itu adalah sebuah dasar pemecahan masalah di era digital. Kita sudah memasuki di era digitalisasi. Walaupun kita di lingkup pesantren, kita nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa laptop. Tapi di sekolahan kita memfasilitasi komputer atau laptop. Nah, ini adalah pelajaran lanjutan dari yang kita minggu kemarin belajar tentang stack queue, sorting, dan searching.
tujuan pembelajaran kali ini itu kita akan memahami konsep berpikir komputasional. Itu sudah ada di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan menjelaskan pengertian 4 pilar fondasi berpikir komputasional. Berpikir komputasional di sini saya akan menyebutnya adalah CT. CT berarti C dengan T. Itu artinya computational thinking atau berpikir komputasional secara bahasa Inggris. Dengan contoh nyata. Kok saya bilang contoh nyata? Kalian sikat gigi nyata nggak? Nyata. Itu ya, 4 pilar fondasi. Yang tadi dibacakan siapa? Akila ya? April itu peta konsepnya. Nah, ini fondasi. Saya mau meraih logika kalian nih. Ketika kalian buat rumah, apa langkah yang pertama? Apakah membuat gentengnya sih? Kemudian temboknya dulu, dengan masih tanah gini, kira-kira bisa enggak? Nggak bisa. Harus dari bawah, betul? Kalau kita membuat beberapa gedung itu pasti dari bawah dulu, dari fondasinya. Nah, berpikir komputasional itu juga sama. Kalau tak ibaratnya seperti itu, harus fondasinya dulu nih. Yang dibuat tuh fondasinya dulu. Nah, 4 pilar fondasi ini akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian menerapkan CT atau computational thinking untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari kalian. Enggak cuma kalian sih, saya juga. Oke, terus nanti yang agak sedikit berbeda, kita akan kolaborasikan dengan KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Nanti kita akan berkolaborasi atau integrasikan dengan AI, dengan KA. Saya di sini akan menyebut AI itu sebagai KA atau kecerdasan artifisial. Kalau di telinga kalian kan sudah sering mendengar artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sudah pernah mendengar? Sudah pernah pakai? Sudah apa belum? Punya WA? Di WA ada Meta AI. Sudah pernah pakai? Buat apa? Buat apa? Buat nugas. Oke. Nah, nanti kita akan memanfaatkan AI itu, tapi kita akan menggunakan ChatGPT yang mudah aja. Mungkin bagi kalian sudah pernah lah menggunakan sedikit, belum banyak mungkin. Kemudian ada lagi, nah ini, menguraikan konsep berpikir komputasional secara sistematis. Nah, tadi yang saya bilang berpikir komputasional atau CT atau computational thinking itu cara berpikir sistematis yang meniru proses komputer dalam memecahkan sebuah masalah secara efisien dan tepat. Tapi nanti di akhir berpikir komputasional itu tidak cuma untuk informatika. Nanti ada untuk apa lain ada. Kemudian penguraian masalah secara sistematis ini adalah pilar pertama atau dekomposisi atau penguraian masalah. Memecahkan masalah nih menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diselesaikan. Seperti contohnya tadi, wah saya kok pernah mengalami masalah ini ya. Wah ruwet banget. Gimana nih caranya? Pilah-pilah dulu. Nah itu diuraikan dulu masalahnya. Jangan dapat masalah malah, bingung bla bla bla. Udah, gimana cara menyelesaikannya? Jangan. Tenang dulu, pikirkan, pecah-pecah dulu. Itu pilar pertama namanya dekomposisi. Nanti ada penjelasannya di belakang. Kemudian ada pengenalan pola. Setelah masalah diselesaikan, ikuti polanya. Kira-kira saya menyelesaikan yang gimana? Nih, pola yang berulang atau untuk memfokuskan solusi pada informasi yang relevan. Jadi setelah dipilah, kalian cari setelah ini mau apa sih kira-kira, cara menyelesaikan dari mana, kan gitu. Kemudian fokus pada informasi utama. Jadi setelah dapat polanya, kemudian fokus dulu informasi yang utama, yang tidak penting nanti dulu. Misal, kalian berangkat sekolah, sarapan penting nggak? Penting. Memakai seragam? Penting. Kemudian memakai sepatu? Penting. Terus kemudian kalau memakai kaos kaki berwarna, penting apa enggak? Enggak. Kalau kita nemunya kaos kaki ini misalnya dia dipakai,
Yang terpenting berarti sarapan, pakai seragam, pakai sepatu itu penting, wajib itu. Nah, pakai kaos kaki milih. Kaos kakinya 5. Berwarna semua, ada yang hitam 1. Mana ya kira-kira ya? Nah, itu di skip sih. Wah, ambil aja, pakai. Nah, itu adalah fokus 1 aja. Itu pondasi yang ketiga. Namanya adalah abstraksi. Nanti di belakang. Kemudian ada penyusunan algoritma. Setelah itu dapat kita susun. Kalian jurusannya apa sih? Busana kan? Kalau mau menjahit, kira-kira apa dulu yang pertama dikerjakan? Pola, membuat pola baju, ya kan? Kemudian apa? Memotong. Setelah memotong, menjahit. Setelah menjahit, pressing. Kemudian udah jadi. Kalau saya bilang coba di pressing sih, kemudian buat polanya, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa seperti itu? Soalnya menjadi apa maksudnya? Betul. Dari ketiga pola pindasi, yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah menyusun sesuai kayak teks prosedur. Nggak mungkin itu dibalik, itu nggak mungkin. Setelah dapat masalah banyak misalkan, setelah dipecah-pecah, fokus ke tujuan utama, kemudian disusun, diurutkan, nggak bisa diacak, itu nggak bisa. Nah, itu namanya algoritma. Tujuannya apa sih belajar seperti ini? Tuh tujuannya apa? Nih. Coba ada yang mau baca? Yang paling akhir. Coba Salwa baca. Tujuan berpikir komputasional. Tujuan berpikir komputasional membangun kemampuan problem solving yang terstruktur. efisien dalam konteks digital siswa. Oke, jadi tujuan kita belajar berpikir komputasional itu untuk membangun kemampuan problem. Perlu diingat, misal kalian merebus mie, kalian ya pernah baca label di mie-nya nggak? Di belakang mie-nya itu, kemasannya itu ada cara merebus. Pernah baca? Yakin? Oh, saya nggak percaya. Kalian itu biasanya ya, saya sendiri guys, buat mie itu melihat pertama tuh, misalnya melihat orang terdekat, misal orang tua. Oh, siapkan air, nyalakan kompor, mendidih, mie-nya dibuka, dimasukkan. Boro-boro mau baca, tapi kok bisa kita kedoktrin seperti itu, dan itu akhirnya urut. Tanpa kalian sadar, itu sebenarnya sudah berpikir komputasional. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan kompor, panci, air, mie-nya, kemudian kita pecah-pecah apa aja yang perlu dimasak dulu, misalnya mau ditambah telur dan sebagainya. Kemudian sampai kita tahu nih setelah ini apa-apa sampai meniriskan, kemudian ngasih bumbu. Itu contoh dari berpikir komputasional tanpa kita sadari. Itu akan beriringan. Jadi tidak di informatika saja nih, di kehidupan kalian dari kecil sudah pasti ada. Bisa dikolaborasikan berbagai macam sebenarnya berpikir komputasional itu. Ini pentingnya berpikir komputasional di era digital. Manfaat berpikir komputasional dalam bahasa pemrograman itu ada. Nanti KKA, ya kan? KKA itu untuk belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian pengembangan AI. AI itu sudah banyak sekali. Mungkin di antara kita hanya secepil aja yang pernah kita pakai. Nanti kita akan belajar selanjutnya tentang AI, pengembangan AI. Kemudian pemanfaatnya seperti apa? Kita akan praktekkan menggunakan ChatGPT nanti. Kemudian melatih menyelesaikan masalah, problem solving. Kemudian membantu pengambilan keputusan. Nah, kita punya masalah dengan orang misal. Contoh ini contoh aja. Kita punya hutang. Oh, jangan hutang, guys. Kita punya, misal saya dengan Salwa. Saya pengen pinjam bukunya. Wah, Salwa, saya pinjam ya 3 hari bukunya, misal gitu. Dia bilang, nanti setelah 3 hari harus kembalikan loh ya. Oh iya, siap pokoknya gitu. Ternyata 3 hari, 4 hari saya nggak kembalikan. Nah, saya kena masalah dong.
karena nggak mengembalikan bukunya salah. Nah itu terapkanlah berpikir komputasional. Apa ya kira-kira yang Salwa lakukan ke saya? Mungkin chat dulu. Kok nggak dikembalikan, kenapa? Apakah ada kendala apa? Tuh. Kemudian buatkan polanya apa? Melalui dengan chat atau samperin ke rumahnya, misal ke rumah saya atau semacamnya boleh. Kemudian setelah itu kira-kira dari samperin ke rumah atau ketemuan di mana itu disortir dulu, lebih dekat rumahnya atau lebih enak ketemu. Kalau jauh ya enak ketemu, biasanya apa? COD. Terus baru atur semuanya. Contohnya seperti itu. Kemudian adalah tren dan tantangan pendidikan tuh. Tren di SMK kita sudah memakai banyak AI, ada pengaruh positifnya juga ke kita. Kemudian tantangannya untuk guru dan kebersihan lingkungan di sekolahan. Itu kalau dampak positifnya adalah peningkatan pemahaman. Sudah pasti kita tambah ilmu, knowledge-nya nambah. Kemudian ada pengembangan keterampilan. Sudah banyak sekali kan AI yang marak, kita bilang ke Meta AI misal di WA gitu, kita mau apa-apa gini dijawab sama dia. Ini kan memudahkan sekali tuh. Kita taunya hanya ini, kemudian ada kreativitas dari Meta AI yang membuat kita berpikir, oh seperti ini ya, tambah ada ini ya ternyata ya gitu. Kan jadi berkembang tuh keterampilannya, sistematis dan struktur, dan tentunya untuk persiapan digitalisasi di sekarang. Kita sudah masuk di Industrial 4.0. Setelah ini akan masuk ke 5.0, yang mana AI itu akan berkawan dengan kita. Tuh, ada lagi. Nah, ini 4 pilarnya. Ini singkat-singkat aja ya. 4 pilar berpikir komputasional ada. Decomposition atau dekomposisi atau penguraian yang saya bilang tadi, memecah. Kemudian ada pattern recognition atau pengenalan pola. Kemudian ada abstraction atau abstraksi, dan algorithm atau algoritma. Sudah paham? Memecah dulu. Masalah kompleks menjadi lebih kecil. Kemudian cari polanya. Mau diapain ya? Dikenali dulu polanya. Kemudian fokus pada faktor yang penting aja, informasi yang penting aja. Kemudian susun setelah itu, baru dilakukan. Gitu. Terus, nah, dekomposisi ya. Oke. Dekomposisi itu apa? Memecah masalah besar menjadi lebih kecil. Pengertiannya hanya itu sebenarnya, agar lebih mudah dipahami. Contoh kasusnya di situ, masalah belajar ujian dipecah menjadi jadwal. Kalian diumumkan sama guru, ini hari ini nanti diumumkan bakal 2 minggu ke depan ada ujian. Wah, kira-kira apa dulu nih yang disiapkan? Udah pasti jadwal harus tahu, materi harus tahu, latihan soalnya atau kisi-kisinya juga harus tahu, harus terstruktur, dipilah. Karena kan ujian kan banyak, nggak cuma satu mapel, dipilah-pilah semua. Kemudian setelah dipilah-pilah, lanjut ke pengenalan pola. Terus manfaatnya apa? Itu mempermudah manajemen waktu, fokus dalam mengerjakan bagian masalah yang secara efektif. Pendekatan sistematisnya menggunakan cara berpikir sistematis untuk mengurai masalah kompleks menjadi tugas sederhana. Ini mungkin kalian masih bingung, piye sih bla bla bla. Nanti kalau udah membuat kemudian kalian presentasi, paham juga. Yang kedua ada pengenalan pola. Di sini saya contohkan kasus antrian kantin. Pernah ngantri di kantin? Sumpah enggak? Ini ngantuk gak sih? Enggak. Oke. Contohnya adalah kasus antrian di kantin. Ya, gacoan sama. Jam antrian puncaknya kalian tahu jam berapa? Misalkan dari sini jam 10 sampai jam 10.30. Kemudian jam keduanya ada jam 12 sampai setengah 1. Wah, itu adalah puncak kantin di sekolahan. Wah, lagi membludak, lagi banyak banget. Nih, antrean panjang yang terjadi pada jam istirahat ini. Karena jam istirahatnya jam segitu, wah jadi
dari sekian ratus siswa nimbrung ke sana semua. Wah, itu adalah sebuah problem, sebuah masalah. Perut sudah menunjukkan rasa lapar, tapi harus ngantri. Nah, itu adalah sebuah masalah kecil. Frekuensi antrian naik. Antrian akan meningkat akhirnya. Yang harusnya longgar jadi wah membludak gitu. Dengan pengenalan pola seperti ini, nanti antrian akan lebih singkat. Kemudian cepat saji lebih cepat. Nah, berarti antrian sepanjang ini itu dari pihak kantin harus sigap. Nah, antrian yang punya kantin ini harus sigap menyelesaikan masalah ini. Ben enggak antrian panjang, kira-kira apa yang diselesaikan? Misal, membagi beberapa blok atau beberapa meja jajanan ini bla bla di sini. Jadi yang mau beli ke sini. Enggak cuma satu. Jadi satu gitu. Itu salah satu penggunaan pengenalan pola. Terus ada abstraksi atau memilih informasi yang penting. Fokus saja. Nih. Fokus informasi, memilih informasi yang penting saja. Kalau kalian misal mau beli di Indomaret misal. Di Indomaret kan sudah disediakan rak-rak nih. Kalau kalian mau beli sabun, kemudian kalian memilih rak ke bagian mie, kira-kira dapat nggak? Nggak. Kok bisa? Kok bisa? Berarti harus muterin gitu, cari. Kalian masuk dari pintu, set. Lihat dulu, kalian mau beli apa? Misalnya mau beli minyak goreng. Kan kelihatan. Oh, bagian minyak goreng yang situ. Jangan malah dari sini diurut. Habis waktunya. Nah, itu adalah mengambil informasi yang penting aja. Oh, kayak mau beli minyak goreng langsung set. Mau beli apa lagi? Langkahnya adalah kalau disangkut pautkan dengan algoritmanya. Kalau kasirnya di sebelah sini, pintunya sebelah sini, kalian cari dulu ke sana. Nanti muter gini, yang mau diambil beberapa, nyampe sini langsung ke kasir. Jadi nggak dari sini jauh. Itu sebenarnya berpikir komputasional itu seperti itu. Ini salah satunya abstraksi ini. Manfaatnya apa? Mempercepat keputusan. Ya, dialah harusnya 5 menit sampai 20 menit. Ini jauh sekali ya. Memudahkan pembuatan susunannya, melatih analisis kritis dan meningkatkan efektivitas. Oke, kemudian pilar yang keempat adalah menyusun algoritma. Kita sebut di sini teks prosedur. Di jurusan busana udah pasti ada prosedurnya. Ya sebenarnya kalau kita kaitkan dengan algoritma itu sama, menyusun. Identifikasi masalah utama dan tujuan solusi. Kemudian susun, kemudian terapkan, kemudian ujikan. Setelah dekomposisi, kemudian pengenalan polanya tahu, abstraksinya tahu, algoritmanya disusun. Langkahnya disusun. Nih, contoh algoritma antrian tertib tuh. Siswa mengambil nomor antrian, menunggu panggilan dan membayar sesuai urutan sebagai ilustrasi penerapan algoritma yang sistematis. Nah, jadi misalkan kita mau membayar apapun lah, entah itu di bank atau entah apapun yang harus antri, itu dari pihak sana itu udah pasti menyusun seperti ini. Misalkan nomor antrian. Kalau nggak pakai nomor antrian, wah saya mau duluan, jadi ribut. Makanya disusunlah sebuah algoritma. Paham? Oke, coba ini ada penayangan video. Ini contoh studi kasusnya ya. Kita tonton video dulu. Video di sini itu sama penjelasannya dengan berpikir komputasional. Kenapa saya membagikan video? Karena barangkali dari kalian cara berpikirnya kalau dijelaskan gini belum paham. Kalau menggunakan video barangkali lebih memahami lagi. Coba ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama Jerry dan melihat kata komputasi? Ini sama dengan penjelasan saya, cuma ini versi video. Jadi, mungkin ada hubungannya dengan
Nah, itu ada di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tidak bisa berpikir komputasional. Sekarang kita bahas ya, empat landasan dari Keempat pilar ini itu akan saling terkait. Akan saling terkait. Dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia olahraga belasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka membosankan kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang tadi saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang Coba diperhatikan. mendapatkan ketiga tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Yang mana? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Sama nggak? Yang saya jelaskan sama nggak? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sudah paham semua ya? Wah, hebat. Tepuk tangan dulu untuk kelas 10 begitu. Nah, sekarang materi sudah saya sampaikan. Saya akan mengajari sedikit tentang penggunaan ChatGPT yang nantinya akan kalian gunakan dalam pemanfaatan mengisi LKPD yang akan dipresentasikan nanti. Coba perhatikan, saya akan contohkan langsung. Ini saya close. Oke. Nah, tampilan ChatGPT itu seperti ini. Sebelumnya, saya akan kasih tahu ChatGPT itu apa. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? ChatGPT itu adalah asisten yang ditenagai dengan kecerdasan artifisial atau AI atau KA.
ya kan? ChatGPT adalah asisten. Kalau asisten itu berarti apa? Membantu. Berarti ChatGPT itu untuk membantu kita yang ditenagai dengan KA atau AI. Bertindak sebagai asisten AI pintar yang dirancang untuk membantu pengguna melalui percakapan alami. Jadi, ChatGPT bisa kita ajak ngobrol. Kalau kalian gabut, ajak ngobrol. Kemudian, ChatGPT itu juga terlibat dalam percakapan interaktif. Diajak bicara untuk menjawab pun, dia pasti jawab secara instan. Berarti ketika saya pengguna ChatGPT misal, tolong panggil saya Pak Irsyad gitu. Dia nanti akan manggil saya sebagai Pak Irsyad. Oke Pak Irsyad, ada yang bisa saya bantu? Nanti akan seperti itu. Kemudian pokoknya itu sebagai pembantu kalian nanti untuk memudahkan dalam menyelesaikan. Tapi diingat, hasil dari ChatGPT nanti yang kalian gunakan jangan pernah ditelan mentah-mentah. Kalau kalian mau masak kentang, masak mentah-mentah dimakan, harus diolah sih, dimasak baru dimakan. Sama, hasil dari ChatGPT jangan langsung di copy paste, jangan. Diolah lagi. Oh, hasilnya seperti ini ya, diolah. Apa yang kira-kira saya butuhkan? ChatGPT udah membantu, saya olah dulu, kemudian baru hasil. Oke? Kemudian spontan aja ya. Nih, cara menggunakan ChatGPT dengan efektif. Cara cepatnya. Kalian setelah buka laptop nanti masukkan aja chatgpt.com gini. Nanti tampilan awalnya bakal seperti ini. Nah, kalian perlu mengetikkan aja di sini. Misalkan, halo, saya Irsyad ya. Kira-kira dia akan menjawab, halo Irsyad, senang ketemu lagi. Apa kabar hari ini? Ketika misal saya chat siapalah di sini. Halo, senang bertemu lagi. Apa kira-kira bakal ditanyakan apa kabar hari ini? Enggak. Berarti lebih pintar mana? Antara ChatGPT dengan kita? Kata siapa? Tetap kita ya. Saya minta bantu nih. Misalkan, bisa? Tentu bisa Irsyad. Mau dibantuin soal apa? Dia menawarkan. Lah, baru nanti kalian instruksikan, kasih promptnya sesuai dengan yang kalian akan gunakan. Sesuai nanti di LKPD. Oke. Paham ya kayaknya ya? Cuma seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Sebelum itu saya kasih manfaat dulu nih. 1, mempermudah pemahaman secara teknis. Membantu siswa intinya. Jangan pernah menganggap dengan adanya AI membuat kita bodoh. Jangan. Diciptakannya diciptakannya ChatGPT seperti itu tuh untuk memudahkan kita. Kita disuruh untuk melihat, kemudian setelah itu nanti diolah dulu hasilnya, baru kita kerjakan. Manfaatnya seperti itu, bukan cuma oh ya ini copy paste persis sama. Oh tidak, ya nggak tahu isinya apa. Kemudian memungkinkan pembuatan ringkasan cepat, udah pasti. Kita punya satu halaman file itu. Kita pengen meringkas dari 3 baris misal. Yang penting itu apa? ChatGPT bisa. Mendukung latihan ujian dan presentasi pastinya. Banyak sekali manfaatnya, sampai itu membantu saya sih curah pendapat kreatif. Kita misalkan mau ide yang brilian, tanya ChatGPT. Mendorong penguasaan AI yang bertanggung jawab dan dalam pembelajaran. Udah pasti dalam pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk guru, siswa pun pasti sangat bermanfaat. ChatGPT ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang saya pengen kalian bergabung ke kelompok kalian yang sudah saya buat. Jadi kalau ini berapa ya? 24. Kita jadikan 5 kelompok aja. Berarti ada 4 anak
dalam satu kelompok. Ada satu kelompok yang terdiri dari 4 anak. Oke? Saya tunjuk dulu kelompok 1. Lihat tadi Anggia. Ada Etika, Sofi, kemudian Salwa, satu lagi Alvita. Oke, silahkan kalian bergabung ke kelompok masing-masing. Jadi 5. Ini meja dipepetkan. Jadi 4 meja, kemudian kalian melingkar. Silahkan gabung dulu. Saya akan memonitoring kalian, akan berkeliling. Yang penggunaan laptopnya kurang bisa, nanti saya arahkan. Nah, kita di sini tidak sering ya. Coba kelompok 1 tadi mana? 1. Kelompok 2. Kelompok 2, 3. Oke, 4, 5. Agia, ini Etika, ini Sofi, itu Salwa dan Alvita. Oke, yang masih loading ditunggu dulu, yang sudah masuk, udah. Oh, ini tak bantu ya. Silakan kalian buka browsernya yang ada di dalam laptop itu. Saya rekomendasikan pakai Google Chrome. Kalau yang masih pakai Mozilla, ganti dulu ke Google Chrome. Di sini, oke, perhatikan dulu ya. Di sini saya akan membagikan LKPD dalam satu kelompok itu 1. Dalam LKPD ini, di LKPD ini akan tertulis nama kelompoknya apa, kemudian kelas dan aktivitas. Tugas kalian itu adalah gunakan 4 pilar fondasi yang sudah saya berikan tadi melalui PowerPoint atau video. Terus kemudian kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian dan manfaatkan ChatGPT itu untuk mengerjakan sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan ini. Setelah ChatGPT menjawab, setelah itu hasil dari itu jangan di copy paste persis, diolah dulu. Setelah diolah, kalian hasilnya, diskusinya catat, tulis di sini. Oke, bisa dipahami? Ada yang wifi-nya belum nyambung? Oke, saya sambungkan dulu. Oke, coba itu penerapannya untuk apa? Coba langsung di itu. Pokoknya ChatGPT itu diajak ngobrol dulu bisa, kemudian nanti sesuaikan apa yang kalian pilih penerapannya. Nanti jika bingung, tanyakan saya aja, enggak apa-apa. Oke. Yang sini gimana ini? Bisa? Easy lah, easy. Terus gimana? Nah, ini kan ada sini. Tapi diringkas. Mau diringkas? Boleh. Boleh diambil aja yang perlu-perlu aja, kemudian ditulis. Itu kan kolom LKPD-nya nggak terlalu panjang toh. Diringkas, kemudian sekiranya
dari dekomposisi, kemudian apa abstraksi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma itu nyambung. Gitu aja, diambil itu aja, diolah. Itu kan dari hasil bisa kelihatan tuh. Paham semua ya? Paham lah. Nah, kalau udah dapat, nah kalau udah muncul seperti ini nih. Bisa? Bisa? Sudah? Udah semua? Udah. Oke, coba didiskusikan lagi ya. Waktunya masih sangat lama. Nah ini sambil nunggu teman-teman yang lain nih. Yang ini sudah berapa persen? Ini kelompok berapa sih? Udah kelihatan belum hasilnya? Diolah kemudian ditulis di LKPD. Mana yang ini? Masih bingung? Boleh? Boleh. Diajak ngobrol? Oke, saya yang itu nih. Proses. Oh iya, nanti tentukan ya yang mau untuk perkenalan itu siapa dalam satu kelompok. Terus yang mau membacakan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola sampai algoritma itu siapa? Kalau 4 orang yang itu dibagi sendiri. Oke, karena waktunya juga tidak terlalu panjang dan kita mau memanfaatkan ChatGPT, saya kasih waktu lagi 10 menit ya. 10 menit harus selesai. Terus per kelompok harus presentasi, maju ke depan. %, ya yang kelompok 1. Gimana?
Oh, itu dikosongin dulu nggak apa-apa. Lima menit. Yang ini kayaknya udah selesai nih. Udah selesai. Nunggu kelompok lain. Gimana yang ini? Sudah selesai. Ini kenapa kok ketawa-ketawa sendiri? Seru, ChatGPT seru ya? Seru ChatGPT. Nah itulah ChatGPT, bisa diajak ngobrol, bisa bajak berkawan. Tapi saya belum mendengar ya ChatGPT bisa menyanyikan lagu. Kalau kita butuh teman tidur, dinyanyikan. Majunya akan saya urutkan dari kelompok 1 nanti. Kelompok itu sangat heboh sekali kelihatannya, sangat seru. Nggak apa-apa. Oke, selesai semua belum? Kelompok 1? Tinggal dikit. Kelompok 2? Sudah selesai. Kelompok 3? Sudah selesai. Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah selesai. Oke, kita nunggu kelompok 1 dulu. Baru sudah 90%. Cepat ya, harusnya cepat nih. Nah ini, manfaat ChatGPT itu menyingkat waktu dan kita paham. Kenapa saya suruh menulis? Karena biar kalian paham semua. Nah, silakan bagi sesuai kelompok. Ada yang pembicara, ada yang menyampaikan ini, bla 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 sampai berakhir. Siapkan pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Biar lebih tahu nih kita nih. 2 menit lagi. Kelompok 1 gimana? Sudah. Oke, 2 menit lagi. Silahkan maju per kelompok. Majunya berarti di geser lagi wis. Majunya di sini. Satu menit. Sangat antusias sekali ya kelompok itu ya. Wah ini majunya rame di sini.
Sudah selesai? Oke, stop mengerjakan. Saya anggap kalian sudah siap untuk presentasi. Tapi sebelum itu, halo. Saya pengen ngecek konsentrasi kalian lagi nih. Kita bermain lagi. Oke, ini akan ketawa. Kita speaking dulu. Yang mengoperasikan laptop, stop dulu. Saya punya satu permainan. Nah, permainan ini akan mengandalkan musik. Jadi akan ada 2 kali musik. Durasi musik ini akan 1 menit sampai 2 menit lah. 1 menit 2 menit. Karena kalian sekarang sudah berkelompok, ada buku kan di meja kalian? Tugas kalian adalah mendengarkan musik itu. Kemudian kalian menutup wajah kalian dengan buku. Wajah kalian sendiri ditutup dengan buku. Sambil mendengarkan musik, sambil menyiapkan wajah konyol kalian. Ini target saya adalah kalian harus tertawa dan relax dulu nih. Sebelum maju kalian harus relax dulu. Siapkan wajah konyolnya. Kalau bisa 2 ekspresi. Dan wajah itu ditontonkan ke teman kalian. Oke. Siapkan buku sudah semua. Kalau sudah silakan fokus ke kelompok kalian. Dengarkan musik ini sambil tutup wajah kalian dengan Oke, halo. Siap ya? Siap. Dengar nggak ya? Kedengeran nggak? Saya tak ulang nih. Kurang kenceng kayaknya suaranya nih. Tak fullin nih. Siapkan. 1 menit lagi. Berapa detik lagi ya? Saya hitung aja nanti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa gak ketawa nih? Kalian malu ya sebenarnya ya? Kelompok 1 gak hebohan, kenapa? Apa udah capek atau gimana nih? Tapi kalau berdiri berdua saling sebenarnya bagus nih. Tapi ini karena waktunya udah sangat molor ya. Kayaknya cukup setelah ini kita presentasi. Oke? Kelompok 1 sudah siap? Siap belum? Oke, kalau sudah siap, coba silahkan maju ke depan. 5 anak ya berarti ya, 5 ke sini. Kemudian kelompok lain silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan. Nanti kelompok 1 akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 1. Oh, sebelumnya mohon maaf, ada yang lupa. Ternyata ini nih. Jadi nanti per kelompok itu akan saya bagikan lembar LKPD antar kelompok. Jadi kelompok yang maju ini dinilai. Kelompok 1 akan dinilai kelompok 2, kelompok 2 akan dinilai kelompok 3,
kelompok 3 akan dinilai kelompok 4 akan dinilai kelompok 5. Gitu ya. Jadi kalau kelompok 1 maju, kelompok 2 harus fokus nih. Kemudian kelompok 2 maju, kelompok 3 harus fokus. Ini ada lembarnya di sini, kalian bisa tuliskan ya, bisa menilai. Ini saya bagi, ini 1, ini untuk kelompok 1, ini hampir saja lupa. Dan ini. Oke, lembarnya silakan nanti diisi sesuai yang saya perintahkan. Oke, sekarang silakan kelompok 1 maju dulu. Saya akan melihat dari sini ya. Jangan lama-lama, sedikit saja. 2-3 menit selesai. Mas, di sebelah sana ya, sebelah sana aja. Nah, sebelah sini. Lewat sini nggak apa-apa. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan 4 pilar fondasi ini dalam mencari barang yang hilang. Mencari barang yang hilang. Oke, terus siapa yang bagian membaca? Satu, dekomposisi, mencegah lokasi-lokasi yang mungkin menjadi tempat hilangnya barang. 2, membagi waktu dan kegiatan dalam abstraksi, fokus pada barang yang dicari dan tempat paling mungkin, tidak mencari di tempat yang tidak relevan. Yang keempat, algoritma. Yang pertama, menyusun prosedur tetap untuk mencari barang. Yang kedua, bisa menggunakan checklist. Yang ketiga, ulangi proses jika tidak ditemukan atau coba strategi lain. Oke, itu berarti hasil dari presentasi kelompok 1. Jadi komposisi, ada pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, silakan Mbak tanya jawab dulu. Ada yang ditanya? Ada. Siapa yang mau bertanya? Saya, Oke, apa tanya? mengapa penting membuat urutan langkah mencari barang yang hilang? Supaya pencarian lebih sistematis, tidak ada tempat penting yang terlewat dan lebih cepat ketemu. Oke, sudah terjawab ya. Ada lagi mungkin? Tidak ada. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk wow namanya. Ikuti saya ya, ikuti saya ya. Nah, sambil duduk boleh ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk wow. Sudah tahu belum? Sudah. Udah, ayo. Kasih W, kasih O, kasih W. Enggak kompak sih. Gini. Ikuti. Kasih B, kasih O, kasih W. Oke, selanjutnya bisa dilanjut kelompok 2. Kira-kira kalian ada apa? Dilanjut kelompok 2. Yuk silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang guna 4 pilar fondasi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Menteri komposisi, menyusun acara ulang tahun. 2. Mengerjakan tugas sekolah. 3. Merapikan kamar tidur. 4. Belajar untuk ujian akhir. Yang kedua ada pengenalan pola, yaitu mengerjakan soal matematika, menata barang di rumah, belajar dari kesalahan, dan belanja bulanan. 3. Abstraksi, membuat peta jalan rumah, menulis ringkasan buku, menjawab soal tentang matematika, membuat presentasi. 4. Algoritma, pertama resep memasak, mengerjakan PR, membuat mie instan, dan mengerjakan tugas kelompok. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo. Kalau hanya ada sedikit waktu, apa 3 hal utama yang harus diperhatikan agar mie tetap enak? Yang pertama, air harus mendidih. Yang kedua, mie dimasak sesuai waktu. Dan yang ketiga, bumbu ditakar pas. Oke, tepuk tangan untuk Sekian dari kami, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Masih semangat ya ini? Masih ada 3 kelompok lagi. Langsung maju kelompok 3. Jangan lupa sambil dinilai ya kelompok yang masuk. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menggunakan 4 pilar fondasi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dekomposisi. Yang pertama persiapan tiket dan transportasi. Kedua penginapan, dan ketiga itinerari wisata. Yang keempat perlengkapan yang perlu dibawa. Yang kelima kesehatan dan keamanan. Yang kedua, penggunaan pola. Penerapan pola cuaca dibalik seperti bulan kering atau tidak hujan. Wisata populer selalu ramai di jam tertentu, seperti atur waktu kunjungan. Siapkan dari awal transportasi online sebelum mudik di kota, makan di desa, sewa motor atau mobil. Yang ketiga, abstraksi. Fokus pada tujuan pertama liburan, seperti petualangan, wisata budaya atau hidup. Dari ratusan tempat wisata, cukup pilih 4-6 tempat terbaik sesuai minat. Tidak perlu memikirkan detail kecil, fokus ke hal penting seperti tiket dan cuaca. Yang keempat, algoritma. Yang pertama, tentukan tanggal liburan. Yang kedua, booking tiket pesawat. Yang ketiga, booking penginapan. Dan yang keempat, buat itinerary berdasarkan lokasi wisata. Yang kelima, siapkan perlengkapan dan pakaian. Yang keenam, cek kondisi kesehatan. Dan yang terakhir, berangkat sesuai jadwal. Oke. Di sini ada pertanyaan apa tidak? Ada. Apa? Dari bagian-bagian kecil yang kalian baca, mana yang paling penting dilakukan terlebih dahulu? Yaitu menentukan tanggal keberangkatan terlebih dahulu, karena semua persiapan lain seperti tiket, penginapan, itinerary bergantung pada tanggal tersebut. Dan sekian dari, apakah ada pertanyaan lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan siapkan. Selanjutnya kelompok 4. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan 4 pilar fondasi dalam menentukan menyusun jadwal pelajaran ujian. Dekomposisi, mencegah masalah. 1. Daftar semua mata pelajaran. 2. Bagi semua pelajaran jadi subtopik. 3. Catat tanggal ujian dan waktu pelajaran kamu. Yang kedua, menggunakan pola dari materi. 1. Perhatikan pola kesalahan dalam bentuk soal. Yang kedua, tentukan waktu paling produktif. Yang ketiga, abstraksi, mengambil inti, gunakan ringkasan, peta konsep, flashcard, prioritaskan materi inti dari kisi-kisi catatan atau catatan buku. Yang keempat, kalau berusaha melakukan topik, yaitu materi yang kita catatan ringkas, yang keempat menyediakan soal latihan, yang keempat evaluasi hasil. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Apakah pola ini berlaku sama untuk semua siswa atau berbeda-beda? Berbeda-beda, karena setiap orang yang mempunyai gaya belajar sendiri akan ada yang lebih fokus di malam hari, ada yang lebih suka belajar berkelompok. Ada yang bertanya lagi? Cukup ya. Itu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir. Ayo, kelompok terakhir. Ini hanya 4 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita kelompok 5 akan mempresentasikan untuk menyelesaikan 4 pilar fondasi dalam penerapan mengatur kelas meeting. Yang pertama, dekomposisi. Pecah kegiatan menjadi bagian kecil. Pembuatan panitia, perencanaan lomba, pembuatan jadwal, pengaturan peserta, alat dan tempat pelaksanaan lomba, dan evaluasi dan dokumentasi. Yang kedua, pengenalan pola. Semua lomba butuh aturan, ada perbedaan latar belakang, semua harus kerjasama. Yang ketiga, abstraksi. Nilai-nilai inti yang diambil yaitu gotong royong, demokrasi dan keadilan, persatuan dan toleransi dan kebinekaan. Keempat, heroisme. Bentuk panitia tema musyawarah, rasa lomba yang adil dan eksklusif. Kenapa? Mau ketawain siapa? Gak apa, dilanjut. Relax saja. Kenapa? Menjelaskan kemajuan tanpa diskriminasi, jalankan lomba dengan semangat persatuan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau nggak ada, sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, semuanya sudah maju, sudah menunjukkan hasil diskusi semuanya. Tapi di sini nih, di sini kan tadi saya sudah membagikan tentang LKPD untuk peer review per kelompok, ya kan? Kelompok ini tak suruh menilai kelompok lain dan muter sampai terakhir. Di sini karena nggak mungkin saya menyuruh untuk membacakan satu-satu, perwakilan saja ya. Saya tunjuk dari kelompoknya etika aja. Etika berarti menilai kelompok kelompok 1. Coba apa sih itu nih yang dinilai apa aja tuh? Coba dibacakan. Hasilnya dari kelompok 1 itu seperti apa? Yang pertama, penguasaan materi dari kelompok 1 yaitu baik. Yang kedua, menyampaikan materi baik. Yang ketiga, kerjasamanya juga baik. Yang keempat, kemampuan menjawab pertanyaan sangat baik. Dan yang kelima, sikap saat presentasi baik. Total nilai Apa? 16. Ya. Berarti kategorinya apa? Baik. Baik, oke. Tepuk tangan. Oke, kita sudah pembelajaran hari ini dari informatika, kemudian diintegrasikan dengan KKA, penggunaan ChatGPT, kita diskusi berkelompok, kemudian kita presentasi maju. Nah, sekarang nih, ada semuanya ya, kita evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Gimana? Dari berpikir komputasional, itu pengertiannya apa sih? Jadi, apakah ada yang mau jawab? Saya Coba apa? memahami bahwa berpikir komputasional bukan hanya untuk komputer atau coding, tetapi juga untuk cara berpikir sistematis dalam memecahkan masalah sehari-hari. Oke, betul sekali. Berpikir komputasional itu intinya untuk memecahkan sebuah masalah yang sistematis, efisien, dan ketepatan. Kemudian dari itu kita sudah tahu ya, berpikir komputasional memiliki 4 pilar fondasi. Apa aja tadi? Komposisi, pengenalan Oke ya, sudah paham semua? Tadi saya lihat dari beberapa kelompok nih, ada yang kayaknya masih bingung. Nah, tapi tidak apa-apa. Belajar itu satu kali itu masih bingung itu aja. Nanti kita ulas lagi di pertemuan selanjutnya, boleh. Gitu ya. Oke, kemudian nih, saya mau tanya nih. Dari kita berpikir komputasional, apa pemahaman yang bisa kita ulas? Pemahaman yang lebih lanjut. Ada yang mau menjelaskan atau saya sendiri? Oke, jadi dari berpikir komputasional itu bahwa kita tahu sebenarnya berpikir komputasional itu tidak hanya diterapkan di dalam informatika saja. Di kehidupan sehari-hari kita pun itu juga pasti bisa. Dari tadi kita berangkat sekolah, itu apakah masuk pelajaran? Kan tidak. Misalnya kita menggosok gigi, kita nyuci baju, kita menyiapkan jadwal pelajaran, itu kan tidak di informatika. Di jurusan kalian pun sudah ada berpikir komputasional. Jadi keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa dengan pembelajaran berpikir komputasional ini, itu kita bisa menerapkan berpikir komputasional di berbagai macam bidang. Kehidupan sehari-hari aja pun masuk, di bidang lain pun sudah pasti masuk. Dan yang kalian menggunakan ChatGPT itu dibuat dari dasar berpikir komputasional. Kenapa bisa gitu? Kita tanya, coba dong cara penerapan 4 pilar fondasi ini berpikir komputasional dalam membuat sebuah mie rebus. Kita akan memberikan perintah seperti itu. Kok bisa ChatGPT menjawabnya? Itu pasti ada landasan berpikir komputasional dalam membuat ChatGPT itu. ChatGPT kira-kira siapa yang membuat? Manusia bukan? Manusia. Berarti yang pintar adalah manusia.
Walaupun kenyataannya kadang agak lebih pintar, tapi merasanya seperti itu. Padahal itu sebenarnya juga kecerdasan artifisial yang dibuat manusia itu sendiri. Gitu. Bisa dipahami kesimpulannya? Bisa apa tidak? Bisa. Sudah lapar ya. Oke, kita masuk ke motivasi. Bismillah. Oke, ini saya ada motivasi sedikit ya buat kalian. Jadi kita sudah masuk di era digitalisasi tentunya. Walaupun kita di pondok pesantren, gadget tidak boleh, laptop, komputer dibatasi, tapi kita tidak boleh sampai ketinggalan zaman. Sekarang AI, KA ini sudah berdampingan dengan kita. Kalian kalau liburan udah pasti boleh bawa HP. Di HP itu kita bisa mengakses KA. Kayak tadi contoh ChatGPT, Meta AI, tahu? Tahu. Gemini? Tahu. Google Assistant? Tahu. Semuanya bisa kita pakai. Jadi kenapa? Kalau kita nanti keluar pesantren dah lulus kalian, jangan takut untuk belajar. Teruslah belajar. Walaupun di dunia luar pesantren itu lebih cepat, saya yakin kalian kalau mau belajar akan bisa. Gitu ya. Oke, semangat. Oke, karena ini pembelajarannya sudah selesai, silakan untuk membaca doa. Oke, sebelumnya laptop silakan dimatikan dulu ya. Silakan dimatikan dulu. Oke, dimatikan dulu ya. Sebelum pakai satu tutup, ada satu tugas kalian kerjakan di pondok nanti. Tugasnya adalah dari keempat pilar pondok tadi. Coba kalian buat penerapan empat pilar pondasi itu untuk menjadwalkan jadwal ujian madrasah. Karena kan kalian sebentar lagi liburan. Kan ada ujiannya. Itu coba dibuat tugas. Kita bahas minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Oke ya? Silakan baca doa bulan dulu. Silakan diri salah satu. Doa dimulai. Enak didengar kalian semua, boleh dimakan ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi dulu untuk kelas 10 gitu.